pertanyaan dari IG Eni Kartini 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustadz, saya punya suami, bekerja karyawan swasta. Oke, punya anak laki-laki. Ya, sudah bekerja, punya penghasilan sendiri. Berarti sudah dewasa, sudah akil balik, sudah punya pemasukan. Belum menikah. Kalau bayar zakat fitrah untuk anak laki-laki ini, apakah suami saya membayarkan zakat fitrahnya atau anak laki-laki yang sudah punya gaji ini bayar sendiri? Nah, ini pertanyaan. Faradha Rasulullah SAW sadaqatul fitri, zakatul fitri. Nabi SAW mewajibkan zakat fitrah sa'an min tamrin, satu sa' 4 mud, tamar, gandum, kurma, zabib, aqid, susu kambing yang dijemur kering, mentega. Bagi setiap ala kulli muslimin wa muslimatin, saghirin wa kabirin, diwajibkan bagi muslim, laki-laki, perempuan, yang besar, yang kecil. Kalau anak itu belum akil balik, bapaknya membayarkan. Sedangkan anak ini sudah dewasa, sudah akil balik, sudah bekerja, sudah mampu, sudah punya gaji, ya dia bayarlah sendiri zakat. Tapi kalau bapaknya mau bersedekah ke anaknya, baik, tak salah. Wallahu a'lam. IG Deza ZHA. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh jika seorang sudah mewakafkan tanah untuk jalan umum tapi masih menguasai tanah itu? Wakaf itu mesti ada 4 unsur. Yang pertama waqif, saya orang yang berwakaf. Yang kedua, orang yang menerima wakaf, disebut dengan nazir. Yang ketiga, benda yang diwakafkan, ini tanah. Lalu kemudian ada ijab dan qabul. Saya wakafkan tanah ini untuk pembangunan MDA tunai. Maka tanah ini bagaimana? La yurasu, tidak boleh diwariskan kepada anak. Wala yuhabu, tidak boleh dihibahkan kepada orang lain. Wala yuba'an, tidak boleh diperjualbelikan. Habbasta aslaha, pokoknya itu tetap ada. Selama dia ada, itulah dia disebut wakaf. Maka yang benda hilang, minyak dipakai hilang, maka tidak wakaf. Ini wakaf tanah, bagus untuk maslahat orang banyak. Dia tetap ada, tapi tidak bisa dikuasai untuk dijual belikan atau diwariskan kepada anak-anak atau dihibahkan kepada orang lain. Dia tetap menjadi wakaf. Yang menguasainya siapa? Nazir, orang mengelola wakaf. Kalau di Mesir ada satu menteri khusus, namanya Wazirul Awqaf, menteri urusan wakaf. Di negara kita ada Badan Wakaf Nasional. Wallahu a'lam. IG Angga Kusuma Wijaya. Ustadz Abdul Somad mau tanya, apa kita boleh membagikan takbiran sebelum hari raya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walitukmilul iddata, sempurnakanlah jumlah bilangan Ramadan itu 29 atau 30. Walitukabbirullah, bertakbirlah. Ala ma hadakum, sesuai dengan yang diberikan tuntunannya oleh Nabi Muhammad SAW. Wala'allakum tashkurun, mudah-mudahan dengan itu kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 3 cara. Yang pertama, tetapkan dulu 29 atau 30, lalu kemudian bertakbir mengagungkan Allah. Dengan itu diharapkan menjadi hamba Allah yang bersyukur. Start waktunya itu kapan?
Terbagi pada dua pendapat ulama. Yang pertama, dari mulai malam Idul Fitri itu baru bertakbir. Habis maghrib sampai besok khotib naik mimbar. Pendapat yang kedua, ketika pagi itu, pagi mau berangkat, mau menuju tempat sholat id, nah itulah baru bertakbir. Sampai khotib naik ke atas mimbar. Nah, khotib naik ke atas mimbar Idul Fitri, habis. Setelah itu tidak ada lagi takbir. Yang takbir hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu Idul Adha, hari tasyrik 11, 12, 13. Wallahu a'lam. Dari IG Ari Yadena. Assalamualaikum Pak Ustadz Abdul Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah menabung emas di pegadaian itu riba? Sedangkan emas dan perak adalah nilainya tetap stabil setiap tahun dari tetapkannya dirham emas sebagai mata uang dibandingkan uang sekarang. Tidak ada uang kertas zaman Nabi SAW. Dinar mata uang emas, dirham mata uang perak. Oleh sebab itu maka menabung, kita sehari-hari menggunakan uang kertas, tapi kalau mau menabung jangka panjang itu kita pakai emas. Belikan ke emas, karena nanti masanya anak mau sekolah atau ada yang sakit. Uang yang kita simpan 10 juta tahun 2009 dengan 2019 itu nilainya turun, jatuh, inflasi dan segala macam. Oleh sebab itu maka menyimpan dengan emas baik. Tapi masalah gadai, ini ceritanya lain lagi. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat maka dia terhitung dengan riba. Jadi ada dua masalah. Masalah menabung emas, bagus. Masalah menggadaikan, gadai-menggadai, bagus. Tapi ketika mengambil manfaat dari gadai itu, maka riba. La ta'kulu riba ad'afan mudha'afah. Janganlah kamu memakan riba yang berlipat-lipat. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba, maka dia nanti bangkit dari kubur seperti orang yang kerasukan setan. Na'udzubillah. Bersihkan makan hidup kita daripada riba. Wallahu a'lam. Dari IGM Arif Setio Budiaji. Ustadz mau tanya, apakah kalau kita donor darah di PMI saat bulan puasa dapat membatalkan puasa? Donor darah di bulan puasa, darahnya diambil, dikeluarkan, atau memasukkan darah, maka tidak membatalkan puasa. Begitu fatwa Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fatawa Mu'asirah. Saya sudah kumpulkan 3 fatwa ulama, fatwa Syekh Yusuf Qardawi, fatwa Syekh Ali Jum'ah, fatwa Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Bunga Rampai 30 fatwa seputar Ramadan. Ada di internet. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan dari IG Boyanese. Ustadz, apakah berdosa ketika memberikan seorang anak kepada orang lain untuk diadopsi karena orang tua asli tidak mampu secara ekonomi, sedangkan bayi itu butuh gizi dan asupan yang cukup? Orang ingin punya anak sampai bayi tabung ratusan juta, ini sudah punya anak diberikan kepada orang lain, maka anak mesti kita didik, kita besarkan. Idza matal insan, kalau manusia mati, hadis riwayat Muslim, inqata'a, putus amalnya kecuali 3. Salah satu yang tetap mengalir, waladun salihun, anak yang soleh, anak dijaga.
tapi karena ekonomi susah, maka kemudian anak ini diadopsi orang lain. Apakah boleh adopsi? Boleh, dengan cukup 3 syarat. Yang pertama, jangan sampai pakai binti bapak angkatnya. Ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka dengan nasab bapaknya. Yang kedua, jangan sampai berdua-duaan si anak angkat adopsi ini dengan bapak angkatnya kalau anak angkat perempuan, dengan ibu angkatnya kalau anak angkat itu laki-laki. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin, tidak boleh berdua-duaan tanpa mahram karena mereka tidak mahram. Ini mesti dijaga. Yang ketiga, jangan sampai harta warisan diberikan semuanya kepada anak adopsi tadi. Karena tidak ada anak, semua harta saya berikan. Tidak boleh. Wasiat dalam Islam tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Sayang kepada anak adopsi tadi, beri dia hibah. Beri dia wasiat tak lebih dari 1/3 total harta. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wallahu a'lam. Dari IG Secah hanya 3. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan extension bulu mata itu haram. Tapi kalau pakai serum yang terbuat dari minyak kelapa atau minyak zaitun boleh tidak Ustadz? Soalnya ini mempertebal dan memanjangkan bulu mata. Yang tidak boleh itu merubah-rubah, mengotak-atik yang tidak normal. Adapun alis bulu matanya kurang lebat, lalu dia pakai kemiri, dia pakai minyak zaitun, maka tidak termasuk dalam kategori hadis yang dilarang. Laknat, hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, la'anallahu al-washimat, Allah melaknat perempuan tukang buat tato, wal mutashimat, minta buatkan tato, wal mutanammisat, mencabut bulu mata, wal mutafallijat, menjarangkan gigi, wal mughayyirat, merubah-rubah ciptaan Allah Ta'ala, operasi plastik, masukkan silikon, otak-atik, ini yang tidak boleh. Adapun dengan yang herbal, normal, tidak mengotak-atik, membuat yang tidak normal menjadi normal. Adapun yang sudah normal diotak-atik sehingga menjadi tidak normal, kita pun ketakutan melihatnya. Nah ini na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari perbuatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan dari IG Samsul 109. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh sholat jenazah laki-laki perempuan satu saf? La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin. Tidak boleh bercampur aduk laki-laki perempuan, ikhtilat, tak boleh. Di luar sholat, di dalam sholat. Oleh sebab itu dipisahkan. Sebaik-baik saf laki-laki di depan, sebaik-baik saf perempuan di belakang. Oleh sebab itu dipisahkan saf ini. Man syahidal janazata, siapa yang menyaksikan jenazah hatta tusalla alaiha, sampai ikut salat jenazah, lahu qirat, dia dapat pahala 1 qirat. Wa man syahidal janazata, siapa yang menyaksikan jenazah hatta tudfana, sampai jenazah itu dikuburkan, dia ikut mengiringinya, mendoakannya, lahu qiratan, dia dapat 2 qirat. Wa mal qiratan ya Rasulullah? Apakah 2 qirat itu wahai Rasulullah? Mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 bukit Uhud, 2 gunung yang besar. Pahalanya baik. Tapi jangan gara-gara mengejar pahala yang baik lalu bercampur aduk. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab.
Dari IG, saya tak sebut namanya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta pendapat Pak Ustadz. Saya punya suami tapi kurang cocok sama orang tua saya. Apa yang harus saya lakukan? Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu adalah surgamu dan dia juga bisa menjadi nerakamu. Wahai para perempuan, suamimu bisa menjadi surgamu, suamimu bisa menjadi neraka. Lau kuntu amiran ahadan. Seandainya aku, kata Nabi SAW, boleh memerintahkan seseorang ala ayas juda ala ahadin, seandainya boleh manusia itu sujud kepada manusia, maka aku perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Begitulah. Ayyuma mra'atin matat, kalau ada perempuan yang mati meninggal dunia, wa zawjuha radin, dan suaminya ridha kepadanya dalam keadaan senang hati, dalam keadaan ridha, maka dia masuk ke dalam surga Allah. Begitulah hebatnya seorang suami. Suami yang bagaimana? Suami yang taat kepada Allah, suami yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kalau suami ini baik, maka tidak akan mungkin dia memerintahkan perempuan untuk melawan ayah ibu perempuan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. IG RZ KHP. Ustadz, saya mau tanya, saya sudah berkeluarga, ingin mau tahu bagaimana seorang anak bersikap terhadap orang tua yang suka memberikan sesuatu tanpa mengkonsultasikan. Cenderung pemberiannya terasa mengecewakan. Dia sudah memberi, itu sudah alhamdulillah. Dia masih hidup, masih ada bersamamu, itu sudah alhamdulillah. Tapi kalau sampai menimbulkan mudarat, beritahukanlah dengan cara yang baik. Sampaikan dengan kata-kata yang santun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umurnya, menyehatkannya, dan memberikan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ada IG Rahman 99. Ustadz, saya sering mendengar perkataan orang, kalau sholat di atas bumi, di bawah kolong langit, maka sholat kita tidak sah. Apa makna dari kalimat tersebut? Mohon pencerahannya Ustadz. Sholatnya di atas bumi, di bawah kolong langit, maka tidak sah. Maka semua orang yang sholat di dunia ini sekarang tak ada yang sah. Karena sholatnya di atas bumi, di bawah kolong langit. Kalau dipahami secara tekstual. Tapi sebenarnya ini adalah kata-kata kiasan. Kalau orang yang sholat itu masih memikirkan segala peristiwa yang terjadi di muka bumi, di bawah kolong langit ini, maka sholatnya tidak sah. Tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu dia katakan Allah, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Siapa itu? Alladzina hum an sholatihim. Alladzina hum, orang-orang yang mereka itu dalam sholat mereka sahun, lupa, lalai, memikirkan yang ada di atas tanah, yang ada di bawah kolong langit. Ini sebenarnya kata-kata kiasan. Maknanya khusyuklah dalam sholat, menjaga kekhusyuan. Wallahu a'lam bishawab. IG NH421874. Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau lebaran mana yang lebih didahului? Orang masih hidup atau orang yang sudah tidak ada? Oh, ini maksud dia ketika hari lebaran Idul Fitri, Idul Adha,
lebih dulu salaman dengan keluarga yang masih hidup atau ziarah kubur? Agaknya itu yang beliau tanyakan. Perlu difahami bahwa kalau kita mau minta maaf, minta ampun, silaturahim, tidak usah nunggu lebaran. Ini tradisi di tempat kita. Baik, tidak salah. Tapi menunggu lebaran baru minta maaf, bersalam-salaman, ini karena tidak dibatasi oleh waktu, ruang, dan tempat. Unlimited. Kapan saja terserah mau minta maaf. Mau salam-salaman. Oleh sebab itu maka ketika minta maaf, mana? Kepada orang yang hidup, sambung silaturahim. Kepada orang yang sudah meninggal dunia, kita ziarah untuk mendoakan mereka. Dengan adab-adab ziarah kubur. Dengan orang yang hidup, silaturahim, mohon maaf, zahir dan batin. Setelah itu ziarah. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustaakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Semoga keselamatan senantiasa tercurah bagi kamu hai penghuni kubur. Kami insyaallah menyusul kamu dan diberikan Allah kepada kamu semuanya kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Dari IG. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya soal ayah saya. Habis pergi bersama mama dan aku selalu marah-marah. Jadi saya tidak pernah senang. Selalu mencari gara-gara. Kenapa ya Ustaz? Ya, tanyalah dia kenapa dia marah. Ada dua sebab. Yang pertama, mungkin dia marah karena ingin mendidik, mengajar, memberitahu. Maka kewajiban seorang tua, la yadkhulul jannata dayyus, tidak masuk surga seorang ayah yang membiarkan anak gadisnya tidak pakai jilbab, membiarkan anak gadisnya keluar dengan laki-laki yang tidak mahram. Kalau dia marah, maka sebenarnya dia sayang. Tapi kalau tanpa sebab dia marah tidak tentu arah, something wrong, ada sesuatu dengan dia. Ada apa masalah dia? Oleh sebab itu, i'dilu, wahai orang tua, bersikap adillah kamu kepada anak-anak kamu. Wallahu a'lam bishawab. IG dari Fitri Solihah 02. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita menyikapi saudara kita apabila beliau pernah menolong saya di saat susah, sedangkan setelah itu beliau selalu mengungkit-ungkit kebaikannya, dan beliau tidak suka dengan ibuku. Dia selalu kasar dan bahkan pernah main tangan, padahal ibuku adalah kakak. Pertama, Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan perbuatan-perbuatanmu yang baik-baik dulu dengan bil manni, mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap pemberian. Wal adha, menyakiti hati orang lain. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, kata-kata yang lembut. Wa maghfiratun, pemberian maaf. Khairun, lebih baik. Min sadaqatin, daripada sedekah yatsba'uha adha, tapi menyakiti hati orang lain. Sedangkan dalam hadis Nabi, salasatun, ada 3 golongan. La yukallimuhumullah yawmal qiyamah, mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Wa yanzuru ilaihim, tidak dipandang oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah. Wa la yutahhiruhum, tidak disucikan Allah. Wa lahum azabun alim, mereka diazab dengan azab yang menyakitkan. Satu di antara yang 3 itu adalah mannan, orang yang mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap pemberian. Berikan saja video ini ke dia biar dia dengar. Wallahu a'lam bishawab. IG Amri ARCH. Assalamualaikum admin Pak Ustadz. Tolong sampaikan pertanyaan saya. Apa hukumnya orang kena HIV AIDS? Seumur hidup dia bakalan minum obat. Jadi gimana puasanya?
Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, aw ala safarin, atau musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Di bulan Ramadan dia tidak bisa puasa, ganti di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tapi ini masalahnya dia sakit seumur hidup, Pak Ustaz. Tidak boleh berhenti makan obat 1 hari 3 kali 4 kali. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi orang yang tidak sanggup puasa di bulan Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, terus tidak bisa puasa, fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah. Puasa dia yang tinggal itu ditebus dengan membayar fidyah. Seminim-minim fidyah 1 hari 1 mud. 1 mud itu 750 gram beras. Minim. Tapi kalau dia kaya banyak duit, jangan kasih minim. Pakai 1 porsi makan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Ada minum kopi susunya, buah, segala macam. Nah, ini lebih baik. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dari IG 16301630. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, mengkonsumsi daun ganja dijadikan sayur mayur, apa hukumnya? Kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan, apapun namanya yang memabukkan, maka dia khamar. Wa kullu muskirin haram, maka setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Ganja, sabu-sabu, putau, rohipnol, kecubung, kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan maka dia haram. Bagaimana kalau sedikit saja? Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Kalau banyaknya mabuk, maka sedikitnya pun tetap haram. Wallahu a'lam bishawab. IG Parlagutan. Ustaz Abdul Somad, saya mau tanya, apa hukumnya jika punya proyek ini pembangunan rumah ibadah non-muslim? Halalkah upah yang saya terima dari pembangunan tersebut? Dan bagaimana jika saya dapat proyek buat rumah tinggal yang bukan dari Islam? Kita boleh berhubungan interaksi sosial dengan non-muslim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka tidak memerangi kamu dalam masalah agama, wa lam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, antabarruhum, kamu boleh berbuat baik, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil kepada mereka. Dalam masalah hubungan sosial, hubungan masalah proyek, hubungan masalah perumahan, jembatan. Tapi kalau sudah terkait dalam masalah ibadah, fasilitas ibadah, wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Kita mencari rezeki ini mau berkah, mau baik, untuk makan, untuk menjadi darah daging. Jangan sampai kita mengambil makanan haram. Berikan pada saudara-saudara kita untuk urusan ibadah mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dari IG Agilong 08. Ustaz, saya mau tanya, apa hukumnya seorang mu'allaf masuk Islam berziarah ke makam keluarganya yang non-muslim? Apa hukum dia ziarah ke makam non-muslim itu? Maka hukum ziarah ke makam non-muslim untuk mengambil iktibar, pelajaran mengenang kematian, hukumnya boleh. Idza marartum biquburina wa quburikum, apabila kamu melewati kubur kita, kubur orang Islam, wa kuburikum, kubur kamu. Ini menunjukkan bahwa kamu melewatinya, tapi tidak melakukan ritual.
Tidak ada ritual ibadah di dalamnya. Wala ana a'budu ma'abadtum wala antum a'buduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Oleh sebab itu sekedar ziarah mengambil iktibal pelajaran, mengenang kematian, hukumnya boleh. Apa hukumnya mendoakan orang yang tidak seakidah dengan kita ketika masih hidup? Boleh. Dalilnya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu, masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, kita serahkan sama Allah. Tak boleh kita doakan. Dalilnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah. Setelah jelas bagi Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, tidak beriman kepada Allah, tabarra'a minhu, maka dia pun berlepas diri. Wallahu a'lam. Dari IG Muhammad Wawan, mau nanya Pak Ustadz, bagaimana bisa ada orang kafir dan Yahudi? Kenapa bisa ada ini? Sedangkan orang pertama di bumi ini kan Nabi Adam alaihissalam. Adam punya anak yang masyhur kita kenal dalam riwayat Kabil Habil, walaupun banyak anak-anak yang lain. Lalu kemudian setelah itu masa Idris, Adam, Idris, Nuh. Pada masa zaman Nabi Nuh alaihissalam datang banjir bandang. Lalu kemudian selamatlah 3 anaknya, Sam, Ham, Yafis. Bisa dilihat kisah ini dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, tarikh sejarah. Lalu kemudian setelah Nabi Nuh alaihissalam meninggal dunia, mulailah umat Nabi Nuh ini rindu kepada Nabi Nuh. Dibuatlah patung. Patung anak cucu Nabi Nuh itu menjadi orang-orang soleh, orang-orang baik, namanya Wad, Suwa, Ya'uth, Ya'uq. Lalu kemudian mereka rindu kepada Wad, Suwa, Ya'uth, Ya'uq. Ini dibuatlah patungnya. Belum acara sembah menyembah, tak ada nyembah. Hanya sekedar rindu saja. Generasi pertama. Generasi kedua mulai meminta. Generasi ketiga mulai menyembah. Inilah awal muncul kekafiran. Begitu ajaran Nabi yang lama itu hilang, datang Nabi yang baru menghidupkan lagi. Rasul diutus Allah Subhanahu wa taala menghidupkan akidah la ilaha illallah. Kemudian Nuh Rasulullah, la ilaha illallah. Ibrahim Rasulullah, la ilaha illallah. Musa Rasulullah. Nah, inilah asal usul kekufuran muncul. Lalu Yahudi ini datangnya dari mana? Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya nama satu lagi, nama Yakub adalah Israel. Maka cucu cicit anak keturunan Yakub disebut dengan Bani Israel. Lalu kemudian Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara laki-laki namanya Yahuza. Cucu cicit keturunan Yahuza disebut dengan Yahudi. Maka setiap Yahudi adalah Israel. Setiap Israel adalah Yahudi, tapi tidak setiap Yahudi adalah Israel. Inilah asal usul keturunan. Wallahu a'lam. Al-Zahra. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah wajar kita kesal kalau misalkan ada orang sebut kita fanatik, padahal hanya bermaksud menyebarkan kebenaran dan bukti kebenaran? Kita menyebarkan kebenaran, lalu orang menuduh kita fanatik. Kita memakai hijab di tengah orang yang tidak mau pakai hijab, kita disuruh fanatik. Kita tidak mau pacaran di tengah komunitas anak muda gaul, dituduh fanatik. Ekstrim. Terlalu beragama, macam-macam. Oleh sebab itu maka kenali kebenaran yang menjadi standar itu kebenaran. Kenali bahwa 1 meter itu adalah 100 cm. Sehingga seluruh orang berkata bahwa yang 99 ini 1 meter. Tidak.
Ada standar kebenaran. Kalau sudah pegang standar itu, berpeganglah. Benar kata Allah, benar kata Rasulullah, benar kata kiai, alim ulama, guru, syekh, maka peganglah kebenaran itu. Nanti sampai masanya di akhir zaman, orang-orang beriman itu kalmasi alal jamri, seperti orang yang memegang bara api, terbakar tangannya. Hari ini anak-anak muda terbakar telinganya, terbakar hatinya, terbakar perasaannya, dituduh fanatik, dituduh ekstrim, dituduh macam-macam. Ini bagian dari jihad. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dari IG Ramdhani Umar 9255. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saya punya luka di bagian kaki. Luka ini bernanah. Ketika saya sholat, apakah sholat saya sah kalau keluar nanah dari luka tersebut? Maka ini pembahasannya hukum apakah nanah itu najis atau tidak. Oleh sebab itu maka mayoritas jumhur ulama mengatakan ketika kita luka, yang pertama kali keluar adalah darah. Setelah itu muncul cairan yang disebut dengan sodid. Kemudian setelah itu dia menguning menjadi nanah, disebut dengan qaih. Maka cairan nanah itu adalah najis. Oleh sebab itu maka dibersihkan, dikeringkan, setelah itu barulah sholat. Anda yang keluar saat sholat, sedikit ma'afu anhu, dimaafkan, diampunkan. Kalau ada ustadz yang mengatakan cairan dan nanah itu tidak najis, maka dia mengambil pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Adapun mayoritas jumhur ulama mengatakan bahwa cairan nanah yang keluar itu adalah najis. Kalau terkena ke kain, maka mesti dicuci, dibersihkan. Dalil ulama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Diharamkan kepada mereka, bagi mereka yang menjijikkan. Nah, karena nanah cairan itu menjijikkan. Wallahu a'lam bishawab. IG Dea Sagita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau saya tanyakan mengenai orang yang sudah semasa hidupnya meninggalkan sholat selama 1 tahun. Andai kata ahli waris, apakah ahli warisnya bertanggung jawab membayarkan dengan hartanya? Tidak. Orang yang meninggal dunia, maka Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Adapun sholatnya yang tinggal itu tidak diqadha oleh orang yang hidup, tidak digantikan dengan sholat, tidak digantikan dengan apapun. Yang diganti itu puasa. Man mata, siapa yang meninggal dunia, wa alaihi siyamun, dia punya hutang puasa, shama anhu waliyuhu, maka ahli warisnya menggantikan puasa. Wallahu a'lam bishawab.